itu kita dipraktekkan. Baca juga dengan bacaan Al-Quran secara amnya. Kalau tidak dipraktekkan langsung, kita tidak dapat membacanya secara benar. Yang semacam harus mendapatkan ijazah. Maksud daripada ijazah di situ, kebenaran tidak mesti kuijazahkan. Sebab untuk mendapatkan kebenaran tersebut mungkin dengan cara mengaji, dengan cara mendengar, dengan cara membaca, dengan cara diijazahkan, atau dengan cara diberitahukan, atau dengan turun-temurun daripada generasi kepada generasi yang dengan generasi sebelumnya telah melihat praktikal amalan yang diamalkan sebelumnya terus turun kepada generasi yang berikutnya. Itu secara wijadah kalau dalam bahasa mustalah hadis. Dua terakhir, mengapakah lelaki haram memakai perhiasan emas? Hanya kepada Allah dan Allah. Kenapa laki-laki diharamkan memakai perhiasan? Berhias, benda itu kan supaya lebih cantik, supaya lebih mempesona. Jadi emas itu sama sekali tidak sesuai untuk kaum laki-laki. Satu, karena itu adalah peruntukan yang terperuntukkan untuk wanita. Nabi kita bersabda, kanan Nabi kita dengan sutra, kiri Nabi kita dengan emas. Sutra di tangan kanan, emas di tangan kiri. Kita ada nih, sesungguhnya dengan dua benda ini halal amal dukuri ummati halal linaseher, halal kepada wanita-wanita umatku dan diharamkan kepada kaum laki-laki daripada mereka. Jadi itu satu ketetapan hukum daripada Allah yang disampaikan oleh baginda tentang pengharaman emas kepada laki-laki. Terlepas apa hikmahnya, tapi yang sangat pasti untuk zina, untuk perhiasan, kelembutan, kewanitaan itu diantara daripada ciri khasnya kaum Hawa. Sementara kejantanan, kelelakian, kegersangan juga itu adalah ciri khasnya kaum laki-laki. Kalau laki-laki jalannya naik sedikit. Jadi nanti dengan yang punya suami, ketika perempuan kawin dengan laki-laki yang wanita, jangan jalannya enggang itu dengan punggung atau juga dengan apa kita punggung atau dengan pinggul itu dimainkan seperti perempuan waktu berjalan. Kemudian dengan cara senyumnya, cara kesimpannya, ya Allah ya Allah. Maka si perempuan yang punya suami tadi itu dia tidak merasa berkawin dengan seorang laki-laki. Dia merasa berkawin dengan seorang perempuan atau berkawin dengan seorang ponda. Bahasa sana dencong, bebanjiran dan seorang baca. Jadi kenikmatan yang kita inginkan dan juga dengan kekuasaan nafsu dan naluri itu tidak tercapai. Kita kawin kenapa? Karena kita tidak memiliki sesuatu yang ada dengan dia. Dia juga kawin kenapa? Karena dia tidak memiliki sesuatu yang ada pada kita. Perempuan urusannya kejeritaan, lembut, ramah, mesra. Kalau perempuan punya otot, sedih naik, pemain praktek, itu kalau pada dipeluk oleh suaminya, misalkan suami memeluk yang lain itu keras. Atau seperti memeluk pohon kelapa sawit saja, gersang, istri gersang, bulu roma naik, otot naik, tersikor sedikit, lebam muka suaminya. Ya, jadi kita tidak terasa nikmat. Akhirnya laki-laki yang semacam itu akan menjadi pasangan yang ideal, mungkin dia akan menjadi curang disebabkan karena dengan istrinya semacam itu. Sebaliknya, istri menginginkan yang tidak ada pada dirinya, kejantanan. Suami itu jantan, jadi ya tidak memototnya harus keras semuanya, tidak juga. Akan tetapi kalau pada saat dia inginkan suaminya memang betul-betul sebagai pelengkap dan juga yang akan mencukupi sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka pada saat sang istri memeluk suami yang berbadan perempuan, kekuasaan tidak akan wujud. Sehingga dia menginginkan, menghayalkan yang pada suatu ketika nanti dia dapat dilayani oleh seorang suami yang garang. Dikatakan ada yang sebagian, bukan semuanya, sebagian kecil daripada wanita tidak merasa nikmat pada masa berhubungan atau melakukan hubungan intim, tidak akan merasa nikmat ketika menyalurkan naluri seks, kecuali kalau
dipukul, dipelas oleh suaminya, sampai aniaya di tempat itu, peret dan juga ditampar sampai hampir pingsan. Baru digauli oleh suaminya, dia terasa nikmat betul dalam keadaan semacam itu. Itu juga kurang sehat sebenarnya. Nanti belasan dipukul baru terasa nikmat. Itu jelas tidak sehat. Kembali kepada tahannus tadi itu. Jadi kenapa dalam agama kita diharamkan? Sebab akan menimbulkan kejanggalan-kejanggalan di masyarakat. Ada lagi? Habis satu saja. Lafaz Allah itu tidak dibaca dalam dua harakat. Maka ada pendapat mengatakan apabila berzikir tanpa dibaca dua harakat subhanallah, 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 maka ianya lebih baik tidak dibaca. Allah, subhanallah, subhanallah. Pada saat dibaca cepat pun orang ramai yang lari dari masjid. Kalau kita baca subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana sikit tak mana. Jadi dengan kita ikut yang waris saja. Memang secara ikutnya bacanya semacam itu. Tapi tidak berarti sampai kepada tahap diharamkan. Tapi tidak dalam masalah amaliyahnya saja dari Allah. Jadi baca dengan dua harakat. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu kan beda semacam itu. Jadi satu, karena kalau dalam bahasa hukum itu sudah memasyarakat, itu sudah merupakan adat istiadat al-mutawarisah yang kita warisi daripada generasi, di mana dengan kita melihat generasi yang sebelumnya semacam ini kepada yang sebelumnya, juga kepada yang sebelumnya, insya Allah itu tidak membawa kepada perkara yang terlarang. Kalaulah dengan ada dipermasalahkan masalah harakat atau dengan mat yang kita bacakan atau kita ucapkan atau jalan Allah, itu paling antara khilaful aula dengan yang lebih afdal, atau antara yang lebih afdal dengan cara seperti apa dan yang sebaliknya juga seperti apa. Dia tidak membawa kepada hukum kafirah, apalagi kalau sampai membawa kepada hukum tahrim atau